Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton Lanjut. Kali ini tema yang kita ambil adalah dinding struktural khusus atau yang disebut sebagai dinding geser sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019 pada pasal 18.10. Seperti pada gambar yang ada di slide ini, saya memulai pada gambar di sebelah kiri. Teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah bangunan yang mempunyai ketinggian, jadi gedung bertingkat, di mana di setiap sisinya, di bagian ujung-ujung ini, baik di keempat sisinya, 1, 2, 3, 4, dia menggunakan elemen dinding struktural khusus atau dinding geser. Kemudian selain itu juga memasang di bagian tengah, biasanya memanfaatkan pada area lift yang ada, kemudian ada di bagian samping-samping ini. Seperti ini adalah pemasangan yang ada pada contoh yang ada di gambar yang paling kiri atau tepi di bagian kiri. Nah, kemudian di contoh di bagian tengah ini ada juga gedung bertingkat yang memanfaatkan pemasangan dinding geser. Kalau kita lihat pada set plan-nya ini, ada terpasang 1, 2, 3, 4. Terpasang 4 dinding geser. Seperti yang pada sisi di sebelah depan ini, kita bisa melihat ada sebuah dinding struktural khusus yang tingginya dari dasar pondasi sampai kepada lantai paling atas. Kemudian bagian putih-putih ini, ya, yang vertikal ini sebagai elemen pembatasnya dan juga memanfaatkan kolom yang ada. Kemudian untuk gambar yang paling kanan, ini adalah mencoba kepada detail penulangan yang ada. Jadi di bagian bawah itu terkoneksi dengan pondasi, kemudian ada penulangan-penulangan yang masuk ke bagian pondasi, nanti juga kita akan detailkan sesuai dengan persyaratan. Kemudian di bagian pinggir ini adalah penulangan untuk elemen pembatasnya. Kemudian ini adalah balok kopelnya. Nah, ini bisa menggunakan komposit ataupun juga menggunakan beton bertulang. Untuk pembahasan dinding geser ini, nanti kita akan membahas mulai dari dimensinya, kemudian juga penulangannya, baik tulangan secara longitudinal maupun tulangan transversal, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SNI 2019. Kemudian untuk elemen dinding geser, kalau kita lihat dari front view atau tampak dari depan, itu nanti akan mempunyai dimensi ada LW, disebut LW adalah lebarnya, kemudian ini adalah tingginya, HW. Nah, ketika ini kita potong dengan potongan AA dan didetailkan di sini, nanti akan ada komponen batas. Komponen batas itu ada di bagian ujung-ujungnya. Ada kalanya bentuknya seperti yang ada di bagian atas ini, ada kalanya seperti yang ada di bagian bawah. Nah, untuk pemasangan komponen batas itu nanti juga ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Apakah dinding geser itu perlu atau tidak, special boundary element atau komponen pembatasnya. Nah, pada slide ini kita akan menunjukkan adanya detail penulangan yang ada pada dinding geser. Nah, kalau kita lihat mulai dari bagian yang atas ini, dinding geser dengan elemen pembatas di sebelah kiri dan juga elemen pembatas di sebelah kanan. Kemudian kalau kita lihat dari vertikal itu, ini ada batasan-batasan di mana kolom elemen pembatas itu diberikan tulangan sampai kepada daerah ini. Sehingga kalau kita lihat dari tampak depan ya, ini kan tampak atas, kemudian tampak depannya, kawan-kawan bisa melihat, nah di sini ada tulangan secara vertikal dan juga horizontal. Artinya ada tulangan memanjang dan juga ada sengkang yang dipasang, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Kemudian di tengah dinding geser itu juga ada penulangan. Penulangan yang digunakan di sini adalah dua lapis ya, ada lapis atas dan bawah atau 1, 2 di sini, baik itu tulangan secara vertikal maupun tulangan secara horizontal. Nah, di sebelah kanannya ini ada gambar yang mendetailkan pada elemen pembatas yang ada atau special boundary element.
Nah, di situ bisa kita lihat detail penulangannya, dia menggunakan D12, 12 D25, jadi jumlahnya 12 ya. Terus kemudian ini detail-detail yang ada. Nah, ini nanti peraturan-peraturan terkait untuk dimensi, kemudian penulangan, dan juga rasio-rasio penulangan, ini yang akan kita pelajari hingga kita nanti bisa mendesain sesuai dengan peraturan SNI 2847 tahun 2019. Seperti yang kita jelaskan pada slide sebelumnya tadi, kalau kita mempunyai sebuah gedung dan kita lihat penampangnya dari depan atau samping, mungkin kita akan melihat kalau dia menggunakan elemen dinding geser, maka dia akan terlihat seperti ini. Ini ada di sini dituliskan sebagai pier. Nah, ini dinding geser kita yang dimana ketinggiannya dibagi dengan lebarnya lebih besar dari 2. Nah, sehingga juga di sini ada elemen-elemen untuk balok kopelnya. Ini adalah balok kopel. Teman-teman bisa melihat pada balok-balok ini disebut sebagai balok kopelnya. Nah, ini nanti teman-teman untuk mendesain dinding geser karena dia juga menahan gaya aksial dan juga momen lentur yang bekerja, maka kedua-duanya itu nanti sesuai dengan pasal ketika dia nanti harus didesain dengan menggunakan aturan-aturan yang berada di kolom, maka juga harus diperlihatkan diagram interaksinya. Kemudian di sebelah kiri ini tampak ada beberapa tipe. Jadi tipe pemasangan dari sebuah dinding geser, di mana ini tipe tube, posisinya biasanya di tengah, manfaatkan elemen tangga atau lift yang memutar seperti ini. Kemudian yang B ini ada rectangle yang terdistribusi merata di masing-masing sisi. Kemudian ada tipe L, bentuknya berada di bagian tepi ujung. Nah, posisinya di keempat sisinya menggunakan tipe L. Kemudian tipe C itu biasanya menggunakan dipasang di bagian tepi-tepi yang membentuk elemen bentuk C atau tipe C-shape. Kemudian ada juga tipe I yang berada di bagian tengah. Kemudian juga ada covered wall. Nah, di sini dipasang pada titik-titik kolom yang ada. Jadi memanfaatkan seperti itu. Nah, peraturan yang mengatur tentang letak dan posisi itu sendiri juga tidak ada, sehingga ini adalah judgment engineering yang diberikan oleh seorang perencana dengan melihat sisi-sisi bagian lemah mana yang harus dipasang dan dibantu memanfaatkan dinding struktural khusus untuk menahan gaya geser. Kemudian kita akan masuk kepada pasal yang berada di SNI, yaitu pasal 18.10 tentang dinding struktural khusus atau dinding geser, di mana pada poin yang pertama itu merupakan ruang lingkup, di mana ayat yang pertama 18.10.1 ayat yang ke-1, pasal ini berlaku untuk dinding struktural khusus dan semua komponen termasuk balok kopel dan pilar dinding yang merupakan sistem pemikul gaya seismik. Kemudian yang kedua, ayat 2 ini, dinding struktural khusus untuk beton pracetak selain pasal 18.10 juga harus memenuhi 18.11. Nah, ini digunakan untuk pracetak. Nah, penjelasannya di pasal yang 2 ini, ketentuan desain segmen vertikal dinding tergantung pada aspek rasio segmen dinding pada bidang dinding. Artinya HW per LW. Hanya adalah tinggi, L-nya lebar. Jadi rasio tinggi per L-nya berapa. Dan aspek rasio dari penampang horizontal, LW per BW. Jadi ini nanti yang akan dideskripsikan pada tabel R18.10.1 yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Inilah tabel 18.10.1. Kawan-kawan bisa melihat di sini ada ketentuan desain yang menentukan untuk segmen vertikal dinding. Ini ada catatan not nomor 1. Nah, kita lihat di sini ada simbol HW adalah tinggi bersihnya, kemudian LW adalah panjang horizontal, BW adalah lebar badan segmen dinding. Nah, ini digunakan yang pertama rasio tinggi bersih dan panjang segmen vertikal, artinya HW per LW. Ini ada dua opsi, yaitu apabila lebih kecil dari 2 atau lebih besar sama dengan 2. Kemudian nanti akan kita kombinasikan di mana posisi LW per BW nilai dari data dinding itu.
Apabila lebih kecil sama dengan 2,5, maka nanti akan masuk pada kategori ini. Bisa menjadi dinding untuk HW per LW lebih kecil dari 2. Kalau lebih besar sama dengan 2, maka pilar dinding harus memenuhi persyaratan desain kolom sesuai 18.10.8.1. Artinya dia menjadi dinding struktural khusus yang menahan gaya aksial dan juga momen lentur. Sehingga juga dicek dengan diagram interaksi. Kemudian LW per BW antara 2,5 dan lebih kecil sama dengan 6. Nanti ada dua pilihan. Nah, kemudian LW per BW lebih besar sama dengan 6, maka semuanya baik HW per LW lebih kecil dari 2 atau lebih besar sama dengan 2 akan berlaku sebagai dinding. Selanjutnya untuk persyaratan tulangan. Ini ada di pasal 18.10 poin yang kedua, yaitu membahas tentang tulangan. Di mana ayat yang pertama, di 18.10.2.1, rasio tulangan badan atau web terdistribusi, ini ada ROAL dan ROTE pada dinding struktural, tidak boleh kurang dari 0,0025. Ini minimumnya sekian. Kecuali bila VU tidak lebih dari 0,083 kali ACV kalikan lambda kalikan FC aksen. Nah, ROL dan ROTE diizinkan untuk direduksi sesuai dengan 11.6. Nah, ini diizinkan. Spasi tulangan untuk masing-masing arah pada dinding struktural tidak boleh lebih dari 450 mm. Jadi, spasi tulangan untuk masing-masing arah pada dinding struktural maksimal adalah 45 cm atau 450 mm. Sehingga nanti kalau mendapatkan nilai lebih besar ya dari itu ya gunakan nilai maksimumnya atau bisa lebih kecil, jadi lebih aman. Kemudian tulangan yang memberi kontribusi pada VN harus menerus dan harus terdistribusi sepanjang bidang geser. Sehingga dari situ ada keterangan apabila gaya geser VU lebih besar dari ini 0,083 ACV kali lambda kalikan FC, maka rasio penulangan ROL dan ROTE lebih besar dari 0,0025. Nah, ini kita singkat di sini. Ini ada ROL, ada ROTE. Definisinya untuk ROL sama dengan ASV dibagi dengan ACV. Kemudian ROTE-nya adalah ASN dibagi dengan ACN yang akan kita detailkan pada slide selanjutnya. Nah, inilah detail dari nilai-nilai yang akan kita pakai untuk ROL dan ROTE. Apabila kita punya dinding, lebarnya adalah LW, kemudian tebalnya TW, dan tingginya adalah HW. Di sini ada gaya geser yang bekerja, yang disebut sebagai ASV adalah ini. Jadi ASV. Kemudian ACP adalah ini. Jadi luas dari penampang betonnya. Nah, ini tulangannya menggunakan 2 lapis. Nah, persyaratan di SNI juga mempersyaratkan 2 lapis. Kemudian nilai ASN itu dari tulangan yang arah horizontal. Kemudian ACN juga penampang bruto dari beton yang ada. Sehingga ROL per ROTE ada ASV dibagi dengan ACV. Ini ROTE-nya ASN dibagi dengan ACN. Ini kita dapatkan dari nilai-nilai yang ada di sini. Merujuk kepada pasal 18.10.2 ayat yang pertama tadi, di mana kita mendapati di pasal ini, nah, ada kata-kata kecuali bila VU tidak melebihi 0,083 ACV lambda kalikan FC aksen. Nah, ini kita simpulkan di sini. Apabila gaya geser VU lebih kecil sama dengan 0,083 ACV lambda kalikan FC, maka rasio penulangan ROTE, ROL dan ROTE ini dari ACV dan ACN tadi dapat diambil. Nah, ini ada di pasal 11.6. Ini ada di batasan tulangan. Di mana 11.6.1 bila gaya geser sebidang VU lebih kecil dari 0,5 pi dikalikan VC, nah maka nilai ROL dan ROTE minimum ini harus diambil dari tabel ini, tabel 11.6.1. Nah, tabel ini akan mengatur berdasarkan rasio tinggi dan lebar, kemudian lebar dan tebal, nanti akan didapatkan nilai rho minimum. Inilah tabel 11.6.1 pada SNI di pasal 11.6, yaitu tulangan minimum untuk dinding geser sebidang. Jadi VU lebih kecil dari Pi
dikalikan VC dikalikan setengah. Ketika didapati itu, maka nilai ini bisa kita gunakan. Yang pertama tipe dinding dulu. Kemudian ada tipe dari tulangan non-prategang. Kemudian ada ukuran tulangan. Kemudian data FY-nya. Nah, ini longitudinal. Minimumnya berapa, kemudian transversalnya berapa. Kategorinya untuk tipe dinding itu ada cor di tempat dan juga pracetak. Kemudian untuk tipe dari tulangan non-prategang itu nanti batang ulir atau non-ulir. Ini teman-teman nanti bisa melihat berapa ukurannya. Kemudian dari data ini nilai FY-nya berapa. Kalau ini berlaku untuk semua yang di bawah ini. Sehingga nanti tulangan minimum itu rasionya bisa diambil dari sini untuk arah longitudinal atau memanjang. Atau arah sengkangnya bisa menggunakan yang ini. Transversal kemudian longitudinal. Silahkan nanti disesuaikan dengan tabel. Selanjutnya pada pasal 18.10.2 ayat yang kedua ini, ada keterangan bahwa paling sedikit 2 lapis tulangan harus digunakan pada suatu dinding jika VU lebih besar 0,17 ACV lambda kalikan FC aksen atau HW dibagi dengan LW. Jadi tingginya dibagi dengan lebarnya. Lebih besar sama dengan 2, di mana HW dan LW merupakan tinggi dan panjang dari dinding secara keseluruhan. Jadi ada pasal ketika nilai HW per LW-nya itu lebih besar dari 2, maka wajib menggunakan tulangan paling sedikit 2 lapis. Ini ada tulisan paling sedikit, berarti bisa sampai lebih dari 2 lapis. Selain persyaratan pada tulangan, kita juga mempertimbangkan persyaratan pada kekuatan geser dari dinding. Ini ada di pasal 18.10.4, di mana ayat yang pertama ini berbunyi VN dinding struktural tidak boleh melebihi. Nah, ini VN tidak boleh melebihi. Ini ada definisinya. VN sama dengan ACV dikalikan dengan lambda C. Alfa C dikalikan dengan lambda kalikan FC aksen, kemudian plus rho T dikalikan FY. Nah, di mana nilai untuk koefisien ini alfa C ini kawan-kawan bisa mendasarkan nilainya ambil 0,25 untuk HW per LW lebih kecil dari 1,5. Lebih kecil sama dengan ya. Apabila alfa C lebih besar sama dengan 2, maka nanti ambil 0,17. Dan itu bervariasi secara linear antara 0,25 dan 0,17 untuk HW per LW antara 1,5 sampai 2. Nanti silahkan diambil nilai yang sesuai. Dengan data-data HW-nya adalah tinggi dinding, kemudian LW adalah panjang dindingnya. Jadi ini yang disebut sebagai alfa C. Kemudian untuk lambda itu adalah nilai untuk beton normal dia menggunakan 1. Kalau untuk beton yang tidak normal atau beton ringan itu lebih kecil dari 1. Biasanya kisaran 0,75. Selanjutnya di pasal yang kedua, ini pada pasal 18.10.4.1 atau ayat pertama tadi, nilai rasio HW per LW yang digunakan untuk menghitung VN pada segmen-segmen dinding haruslah nilai terbesar dari rasio HW per LW untuk dinding keseluruhan. Jadi diambil dari HW per LW yang terbesar dan segmen dinding yang ditinjau. Jadi dibandingkan dari itu. Misalkan meninjau satu dinding dengan keseluruhan dinding, maka nanti disesuaikan dengan pasal ini. Kemudian pasal yang ketiga, dinding harus memiliki tulangan geser terdistribusi dalam 2 arah ortogonal pada bidang dinding. Jadi memang tadi juga dipersyaratkan untuk menggunakan minimal 2 lapis, kalau lebih besar dari 2. Dan ini juga untuk tulangan geser terdistribusi dalam 2 arah ortogonal pada bidang dinding. Nah, jika HW per LW tidak melebihi 2, artinya lebih kecil dari 2, rasio tulangan rho L tidak boleh kurang dari rasio tulangan rho T. Kalau HW per LW lebih kecil dari 2, maka kan tulangannya kan tidak wajib menggunakan 2 lapis. Tetapi nilai rho L tidak boleh kurang dari nilai rho T. Kemudian di pasal yang keempat,
Untuk semua segmen vertikal dinding yang secara bersama menahan gaya lateral, Vn, tidak boleh diambil lebih besar dari 0,66 ACV FC aksen, di mana ACV adalah luas bruto penampang dinding yang dibatasi tebal badan dan panjang penampang. Nah, untuk masing-masing segmen vertikal dinding individu, Vn tidak boleh lebih besar dari 0,83 ACV dikalikan FC aksen, di mana ACV adalah luas penampang segmen vertikal dinding individu yang ditinjau. Ini untuk yang ditinjau, nah ini untuk keseluruhan. Kemudian untuk persyaratan kuat geser pada pasal 18.10.4 ayat yang kelima, untuk segmen dinding horizontal dan balok kopel, jadi ada segmen dinding horizontal. Nah ini. Dan balok kopel atau Vn boleh lebih besar dari 0,83 ACW dikalikan FC aksen, di mana ACW adalah luas penampang beton segmen dinding horizontal atau balok kopel. Jadi ini segmen horizontal dindingnya ada di sini. Nah, kawan-kawan bisa melihat ini sebagai ACW-nya. Kalau ini nanti untuk segmen dinding arah vertikal. Jadi untuk pasal ini nanti bisa disesuaikan, tidak boleh lebih besar dari ini. Ya, 0,83 ACW kalikan akar SC aksen. Sekarang akan kita lihat bagaimana deformasi pada dinding struktural akibat gempa. Ketika kita menggunakan elemen dinding geser pada sistem struktur yang kita desain, di situ ketika terjadi gempa maka akan ada gaya geser yang mendorong. Ya, ada gaya geser yang mendorong. Sedangkan dia kan dinding gesernya juga bekerja gaya aksial sebesar PU. Dan juga momen yang ada, yaitu MU. Maka ini nanti ketika dia akan terjadi suatu simpangan atau lendutan, misalkan ini ada sebuah lendutan seperti ini, maka ada bagian yang tertarik, ada bagian yang tertekan. Nah, di sini nanti akan digunakan untuk menentukan apakah dinding yang kita desain itu membutuhkan elemen pembatas atau tidak, atau special boundary element. Nah, caranya di dalam SN itu mengatur dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan pendekatan perpindahan dan juga menggunakan pendekatan tegangan, yang ini akan kita bahas kedua-duanya. Nah, untuk elemen batas dinding struktural khusus atau special boundary element, itu ada di pasal 18.10.6, jadi elemen batas dinding struktural. Di mana ayat yang pertama, itu kebutuhan elemen batas khusus atau special boundary element di tepi-tepi dinding struktural harus dievaluasi sesuai pasal 18.10.6 dari ayat kedua, ayat ketiga, ayat 4, dan juga ayat kelima. Ini harus dipenuhi dengan penjelasan bahwa dua pendekatan desain untuk mengevaluasi persyaratan pendetailan pada elemen batas dinding termasuk ke dalam pasal 18.10.6 ayat pertama. Nah, ini kemudian ketentuan itu mengizinkan penggunaan berbasis perpindahan, artinya menggunakan defleksi, itu diizinkan. Ada juga yang nanti menggunakan tegangan. Jadi yang perlu kawan-kawan ingat di sini untuk menentukan dinding geser itu butuh elemen pembatas atau tidak, ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan perpindahan atau defleksi, kemudian yang kedua menggunakan pendekatan tegangan, itu saja. Nah, ini yang pertama dulu. Untuk menentukan kebutuhan special boundary element atau elemen pembatas, yang pertama menggunakan pendekatan berbasis perpindahan. Itu sesuai dengan pasal 18.10.6 ayat 2. Jadi dinding atau pilar-pilar dinding dengan HW per LW lebih besar sama dengan 2, yang secara efektif menerus dari dasar struktur hingga sisi paling atas dinding, dan didesain untuk mempunyai penampang kritis tunggal untuk lentur dan beban aksial. Jadi ada lentur dan juga beban aksial, harus memenuhi A dan B, atau harus didesain sesuai 18.10.6 ayat yang ketiga. Jadi harus memenuhi A dan B. Nah, A-nya ini apa? Daerah tekan harus ditulangi dengan elemen batas khusus bila nilai C lebih besar sama dengan LW dibagi dengan 600 kali 1,5, ini lendutan. DU ini adalah lendutan, kemudian dibagi dengan HW-nya. Ini DSNI yang terbaru. Kalau yang lama dulu ini. Jadi tidak memasukkan angka 1,5
kalikan DU. Nah, sekarang kita masukkan di sini sesuai dengan pasal yang ada di 18.10.6 ayat yang kedua. Dan C, nah ini C, nilai C, sesuai nilai tinggi sumbu netral terbesar yang dihitung untuk gaya aksial terfaktor dan kekuatan momen nominal yang konsisten dengan arah perpindahan desain atau DU. Kemudian rasio DU per HW harus ditetapkan tidak kurang dari 0,005. Jadi C-nya itu adalah garis netral. Jadi titik dari blok beton tertekan sampai kepada perpindahan regangan tarik dan regangan tekan di titik netralnya itu disebut sebagai nilai C. Biasanya nanti dicari menggunakan analisis, misalkan bantuan software untuk mengetahui titik C-nya posisinya di mana. Sehingga itu nanti yang akan kita bandingkan apakah dia butuh elemen pembatas atau tidak. Ini menggunakan pendekatan berbasis perpindahan. Kemudian selain ada di persyaratan di poin A, ini poin B, bila elemen batas khusus disyaratkan oleh A, tulangan transversal elemen batas lurus harus diperpanjang pada arah vertikal di atas dan di bawah penampang kritis dengan jarak minimal nilai terbesar dari LW dan juga MU dibagi dengan 4V, kecuali yang diizinkan berdasarkan pasal 18.10.6.4 poin yang G. Jadi nanti ada ketinggian dinding di posisi paling bawah karena penampang kritisnya kan berada di bagian bawah yang dekat dengan tumpuan pondasi. Nah, itu harus diambil sejauh LW atau MU dibagi dengan 4VU. Jadi momen dibagi dengan gaya geser, itu kan juga ketemu jaraknya. Itu nanti nilai terbesar dari kedua ini untuk menentukan tulangan transversal. Di posisi itu diperpanjang untuk arah vertikal. Seperti penjelasan pada pasal-pasal di atas tadi, apabila kita memakai pendekatan perpindahan untuk menentukan kebutuhan elemen pembatas pada dinding geser, maka dari data lembutan yang ada di sini, kemudian komponen batas diperlukan jika, nah ini rangkumannya, C lebih besar dari LW dibagi 600 kali 1,5 DU dibagi dengan HW. Nah, DU-nya adalah ini, perpindahan yang ada. Ini dari data analisis struktur bisa didapatkan. Kemudian, di pasal yang sebelum slide ini tadi, tulangan transversal dari komponen batas khusus diteruskan hingga jarak yang terbesar antara LW dan MU per 4VU. Jadi ini. Kalau kita punya LW, lebarnya ini, maka nanti tingginya ini untuk penerusan tulangan transversal tadi, ambil nilai yang terbesar dari LW atau MU, momen ultimate dibagi dengan gaya geser yang ada, dari beban geser. Jadi momen dibagi dengan beban gesernya, dikalikan 4 ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada tulangan transversal diteruskan ke tumpuan hingga secara LD dari tumpuan terbesar atau minimal 300 mm ke dalam posisi pondasi dari plat atau balkep yang ada di bawah ini. Jadi tulangannya menerus minimal 30 cm ke dalam pondasi. Kemudian untuk poin ini ada nilai C. C ini teman-teman nanti apabila dinding geser ini didorong ke kanan, maka di sebelah kanan ini akan tertekan dan sebelah kiri akan tertarik. Maka nanti akan ada sumbu netral. Jadi batas di antara daerah tarik dan juga tekan yang nilainya adalah sebesar C. Nah, C ini nanti dibandingkan dengan hasil dari rumus ini. Apabila lebih besar ataupun lebih kecil, maka nanti bisa diambil kebijakan butuh atau tidaknya kondisi batas, elemen kondisi batas. Kemudian untuk nilai ini, kotak, jadi kepala yang ada di ujung ini, nilai terbesar antara C dikurangi dengan 0,1 LW atau C per 2. Ini juga ada pasal tersendiri yang mengatur. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kebutuhan spesial boundary element atau kondisi batas elemen pembatas, yang kedua menggunakan pendekatan berbasis tegangan. Sesuai dengan pasal 18.10.6 ayat yang ketiga, dinding-dinding struktural yang tidak didesain sesuai 18.10.6 ayat yang kedua harus memiliki elemen-elemen
batas khusus pada daerah batas dan daerah tepi-tepi sekeliling bukaan dari dinding-dinding struktural, di mana tegangan tekan serat ekstrim maksimum. Akibat kombinasi pembebanan, termasuk pengaruh gempa, ini nanti pengaruh earthquake ya, itu, nah ini, melebihi 0,2 FC aksen. Ini jadi parameter yang pertama. Jadi, komponen batas khusus diperlukan jika, jadi komponen yang ada di pinggir ini, komponen elemen pembatas ini, kalau berdasarkan tegangan, rumusnya adalah apabila PU dibagi AG plus MU per IG kalikan LW per 2, itu lebih besar sama dengan 0,2 FC. PU data dari analisis struktur, MU juga, LW juga, AG dan IG juga sama. Nah, selain itu, elemen batas khusus dapat dihentikan pada lokasi di mana tegangan tekan yang dihitung kurang dari 0,15 FC aksen. Jadi, boleh dihentikan. Nanti sepanjang ini, ketinggian ini, komponen batas khusus dapat dihentikan apabila tegangan tekan yang terjadi lebih kecil dari 0,15 FC aksen. Nah, kemudian tegangan-tegangan harus dihitung berdasarkan beban-beban terfaktor menggunakan model elastik linear dan sifat-sifat penampang bruto. Untuk dinding-dinding dengan sayap, lebar efektif sayap yang digunakan harus sesuai pada pasal 18.10.5 ini ayat yang kedua. Jadi ini pendekatan berbasis tegangan. Nanti tinggal memakai rumus yang ada di sini. Kawan-kawan langsung menggunakan apabila lebih besar dari 0,2 FC aksen, ya dipasang elemen pembatas di kedua ujungnya. Setelah kita melakukan analisis perhitungan untuk komponen batas, baik menggunakan metode tegangan atau juga metode perpindahan, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu dinding perlu komponen batas ataupun juga dinding tidak perlu komponen batas. Sekarang kita bahas dulu apabila dinding perlu komponen batas. Ini diatur pada pasal 18.10.6 ayat yang poin 4 ya. Ini bila elemen-elemen batas khusus diperlukan oleh 18.10.6 2 dan juga 3, maka A hingga F harus dipenuhi. Jadi harus memenuhi kriteria dari A sampai dengan H. A sampai dengan H harus dipenuhi. Nah, kriteria untuk poin yang A, elemen batas harus diperpanjang pada arah horizontal dari serat tekan terluar sejauh minimal nilai terbesar dari C min 0,1 LW dan C per 2. Jadi nanti elemen batas harus diperpanjang. Mungkin tidak hanya sekedar di kotak ini, tetapi masuk kepada sisi shear wall. Nilainya sebesar, nah, nilai terbesar antara C min 0,1 LW atau C per 2. Nanti silahkan menggunakan nilai itu. Di mana C adalah tinggi sumbu netral terbesar yang dihitung untuk gaya aksial terfaktor dan kekakuan momen nominal yang sesuai dengan DU yang ditinjau. Jadi nilai C nanti bisa dihitung dengan mengetahui posisi garis netralnya. Kemudian untuk poin yang B, lebar daerah lentur atau B, yaitu sepanjang jarak horizontal yang dihitung dengan pasal 18.10.6.4 poin yang A, termasuk sayap, bila mana ada. Ini harus diambil nilai minimum HU per 16. Nanti kalau ada, diambil nilai ini. Kemudian yang C, untuk dinding atau pilar-pilar dinding dengan HW per LW lebih besar dari 2, artinya ini wajib menggunakan tulangan 2 lapis, yang secara efektif menerus dari dasar struktur hingga sisi paling atas dinding, yang didesain memiliki penampang kritis tunggal untuk beban-beban lentur dan aksial, dan dengan C per LW lebih besar dari 3/8, lebar daerah tekan lentur B di sepanjang daerah yang dihitung berdasarkan 18.10.6.4 poin yang A tadi harus lebih besar dari atau sama dengan 300 mm. Jadi ini persyaratan untuk poin C. Nanti bisa menyesuaikan. Kemudian untuk poin yang D, pada penampang-penampang bersayap, elemen batas harus masuk lebar sayap efektif yang mengalami tekan dan harus diperpanjang ya, minimal
300 mm atau 30 cm ke dalam badan dinding. Jadi harus memenuhi kriteria ini, masuk minimal 30 cm ke dalam badan dinding. Kemudian poin yang E, tulangan transversal elemen batas harus memenuhi ini ya, 18.7.52. Nanti kawan-kawan bisa mendetailkan di sini untuk A hingga E dan 18.7.5.3 kecuali bila HX ya. Nah, dalam pasal yang 18.7.52 tidak melebihi nilai terkecil antara 350 dan 2/3 ketebalan batas dan batasan spasi tulangan transversal sesuai pada ini pasal 18.7.5.3a harus diambil sepertiga dari dimensi terkecil elemen pembatas. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Posisinya jarak tulangan diambil dari nilai terkecil dari Kemudian untuk poin yang F, jumlah tulangan transversal itu harus sesuai pada tabel 18.10.6.4 ya. Ini ada tabel yang saya ambilkan langsung dari SNI. Ini tabel untuk tulangan transversal untuk elemen batas khusus. Penjelasannya nanti teman-teman bisa lihat untuk kode-kode rumus yang ada di sini. Misalkan tulangan transversal ini ada ASH per SBC untuk sengkang pengegang persegi. Nanti bisa ambil nilai terbesar dari rumus A dan B. Rumus A 0,3 dikalikan AG dibagi ACH min 1 dikalikan dengan FC per FYT. Kalau FC aksen itu ya kuat tekan beton, FY-nya adalah kuat tarik. Kemudian untuk AG-nya, AG itu adalah luasan total dari lebar ini ya, LBE dikalikan dengan B. Kemudian untuk ACH itu adalah BC1 kalikan BC2, artinya yang ada di dalam sengkang saja. Ini BC1 dikalikan dengan BC2. Nah, kemudian untuk ρ S, untuk spiral atau sengkang pengegang lingkaran, ini nanti nilainya diambil terbesar dari C atau yang D. Silakan nanti menyesuaikan sesuai dengan tabel 18.10.64F ini. Kemudian untuk poin yang G, kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan ini. Bila penampang kritis terjadi di daerah dinding, maka tulangan transversal elemen batas pada dasar dinding harus diperpanjang ke dalam sistem tumpuan sejauh minimal LD. LD ini panjang penyaluran, itu sesuai dengan pasal 18.10.2 poin yang ketiga, yaitu dihitung berdasarkan tulangan longitudinal terbesar pada elemen batas khusus. Nah, bila elemen batas khusus berhenti pada pondasi telapak, itu seperti pada pondasi di bagian paling bawah ini, atau pondasi rakit dan juga atau pondasi pile cap, maka tulangan transversal elemen batas khusus harus menerus paling tidak 300 mm ke dalam sistem pondasi tersebut, kecuali jika diperlukan perpanjangan yang lebih berdasarkan kriteria 18.13.2. Jadi posisinya ini. Apabila tulangan transversal diteruskan ke tumpuan hingga sejauh LD dari tumpuan terbesar atau minimum 300 mm ke dalam pondasi telapak atau plat atau pile cap yang ada di sini. Kemudian untuk poin H, pada dinding yang perlu komponen batas, tulangan horizontal pada badan dinding harus diperpanjang masuk sedalam 150 meter pada tepi dinding. Jadi ini posisinya. 150 mm masuk pada tepi dinding di sini. Ini dipasang seperti ini. Tulangan tersebut harus diangkur dalam inti terkekang pada elemen batas menggunakan kait standar atau tulangan berkepala agar mencapai FY. Jadi harus diangkurkan agar bisa mencapai leleh, sehingga perilakunya adalah baja itu leleh duluan sebelum beton hancur. Bila panjang zona elemen batas terkekang cukup memadai untuk menyalurkan tulangan horizontal badan dan AV FY per S tulangan badan tidak lebih dari ASH per YT per S, tulangan transversal elemen batas yang dipasang paralel dengan tulangan horizontal badan, maka tulangan horizontal badan tersebut dapat dihentikan tanpa kait standar atau kepala. Jadi bisa dihentikan tulangan badan ini, webnya, tanpa kait atau kepala. Baik, akan kita review. Ini adalah
dimensi dan juga penulangan pada dinding geser. Ini kita mulai pada yang pertama, nanti untuk selimut beton minimal harus 150 mm atau 15 cm yang ada di sini. Nah, kemudian untuk kebutuhan tulangan geser yang ada ini nanti teman-teman bisa menggunakan rumus 0,9, 0,009 dari SPC, FC aksen dibagi dengan FY. Kemudian jarak antar tulangan diambil dari nilai terkecil dari sepertiga dimensi terkecil atau 6 kali dimensi tulangan memanjang yang terkecil, 6 kali dB. Atau juga 100 mm, ini mengambilnya S0-nya. S0 antara 100 dan 150. Dengan definisi S0 adalah 100 plus 350 min HX per 3. Jadi nanti kalau lebih kecil dari 100 ya ambil 100, kalau lebih besar dari 150 ya ambil 150, kalau diantaranya bisa menggunakan nilai dalam perhitungan yang ada. Itu adalah jarak dari antar tulangan yang ada di sini. Ini pasalnya bukan di dinding geser, tetapi kawan-kawan bisa melihat pasal ini yang ada di kolom. Karena ketika HW per LW lebih besar dari 2 dengan kriteria tertentu, dinding geser ini harus bekerja menahan gaya aksial dan momen lentur seperti di kolom, sehingga mengikuti pasal yang ada di kolom. Kemudian untuk rasio tulangan yang ada itu minimumnya adalah 0,0025. Ini rasio tulangan dengan pro minimumnya. Kemudian jarak maksimumnya adalah 450 mm. Ini maksimum. Jadi 45 cm. Ini maksimumnya sekian ini. Jadi nanti kalau menghitung, kemudian jarak tulangan ini diketemukan lebih besar dari nilai maksimum, ya gunakan nilai maksimum yang ada. Kemudian alternatif yang kedua, ketika dinding struktural khusus itu tidak perlu komponen batas, maka itu diatur pada pasal 18.10.6.5. Bila elemen batas khusus tidak diperlukan sesuai 18, 10, 6, 2, dan juga 3, maka A dan B harus dipenuhi. Di mana yang pertama, A, jika rasio tulangan longitudinal pada elemen batas melebihi, ini 2,8 dibagi dengan FY, maka tulangan transversal pada elemen batas tersebut harus memenuhi pasal 18.75.2a hingga E di sepanjang jarak yang dihitung sesuai 18.10.6.4 poin A. Nah, spasi arah longitudinal pada tulangan transversal tidak boleh melebihi nilai terkecil dari 200 mm, ada juga 8 dB dari batang terlentur utama yang terkecil, kecuali spasi tersebut tidak melebihi nilai terkecil dari 150 mm dan 6 dB di dalam zona sejauh nilai terbesar antara LW dan MU per 4V di atas dan di bawah penampang kritis, di mana pelelehan tulangan longitudinal dapat terjadi akibat perpindahan lateral inelastik yang ditinjau. Jadi ini persyaratan yang mengatur di poin A harus dipenuhi untuk jarak dari tulangan-tulangan yang ada. Kemudian untuk poin B, kecuali bila VU pada bidang dinding lebih kecil dari 0,083 ACV, ini ada lambda, akar FC aksen, maka tulangan horizontal yang berhenti pada tepi-tepi dinding struktural tanpa elemen batas harus memiliki kait standar. Jadi kait standar yang melingkupi tulangan tepi atau tulangan tepi tersebut harus dilingkupi dengan sengkang U yang memiliki ukuran dan spasi yang sama dengan serta disambung lewatkan pada tulangan horizontal tersebut. Jadi memiliki sengkang berbentuk U. Jadi di gambar di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat sekalian, kecuali gaya gesernya pada dinding lebih kecil dari nilai ini, maka tulangan horizontal berhenti pada tepi-tepi dinding struktural elemen batas yang harus memiliki kait standar yang melingkupi tulangan tepi atau tulangan tepi tersebut dilingkupi dengan sengkang U. Ini posisi-posisinya. Nah, kemudian ini adalah detail dari penampang yang tidak membutuhkan dinding pembatas atau elemen pembatas atau special boundary element. Nah, kita lihat di sini, kita lihat dari atas, dari tulangan yang tersebar ini, dia ada kode AB, di mana AB itu adalah tulangan yang berada di dalam daerah ACB. Jadi ACB itu ini adalah ACB.
Nah, semuanya totalnya adalah 14 tulangan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kali 2 kanan kiri, jadi totalnya ada 14. Ini posisi daerah tertekan. Kemudian untuk sengkangnya, itu sengkangnya nanti dari sengkang kait ini yang bersilang, itu jaraknya lebih kecil sama dengan 350 mm. Nah, untuk mencari berapa nilai ACB ini, ya tinggal tebal wetnya dikalikan 2X ini, spasi yang ada di selimut ini, kemudian nilai X atas dan bawah ini dijumlahkan dengan A. Nah, untuk ASH yang dibutuhkan, tulangan yang dibutuhkan itu bisa dihitung dengan 0,09 dari SPC dikalikan FC dibagi dengan FY. Nah, kemudian untuk jarak tulangan diambil, ini peraturan yang ada di kolom, sepertiga dari TW, 6 dB, dan S0. S0-nya menggunakan rumus yang ada ini. Sehingga untuk nilai ρ, untuk tulangan longitudinal terkonsentrasi di ujung dinding, menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri, ini ada 14 dikalikan AB, dibagi dengan TW, kalikan 2X plus A. Nah, ini 14 AB, ini jumlahnya yang ada di sini. Nah, tinggal nanti menyesuaikan berapa jumlah yang ada di sini, kawan-kawan harus menyesuaikan rumusnya. Nah, untuk ρ di sebelah kanan ini dengan menggunakan 2AB dibagi dengan TW dikalikan SB. Ini untuk tulangan longitudinal terdistribusi merata. Berikut adalah rangkuman persyaratan elemen batas pada dinding khusus ya, atau dinding geser. Ini yang pertama dulu, ini poin A, dinding dengan HW per LW lebih besar dari 2, artinya perilakunya adalah sebagai cantilever. Dan satu penampang kritis terkontrol beban luar dan aksial yang didesain menggunakan peraturan yang ada di SNI pasal 18, 10, 62, kemudian poin yang keempat dan juga poin yang kelima. Dari atas dulu, ini karena posisinya di atas, nilainya untuk VU itu lebih kecil daripada P dikalikan setengah dikalikan P dikalikan PC, sehingga tulangan sengkang tidak diperlukan. Nah, pada daerah ini, sengkang diperlukan berdasarkan pasal 18.10.6.5, di mana ρ-nya lebih besar dari 2,8 FY per FY. Kemudian di bagian elemen batas khusus, di bagian bawah ini, dia harus lebih besar sama dengan 300 mm. Kemudian untuk nilai maksimum yang diambil untuk menentukan ketinggian pada bagian ini diambil dari LW. LW itu lebar ini. Lebar ini atau juga MU dibagi 4 VU, jadi penampang kritis. Nanti pilih yang terbesar. Ini pilih yang terbesar dari nilai ini. Nah, ini elemen batas yang tidak dekat dengan pondasi di sebelah sini. Ini adalah elemen batas yang dekat tepi pondasi atau tumbuhan lainnya, bentuknya seperti ini. Nah, ini rangkuman yang nanti kawan-kawan bisa melihat dan juga bisa menyesuaikan dengan kriteria dan keterangan yang ada di sini. Selanjutnya untuk rangkuman persyaratan elemen batas pada dinding khusus untuk poin yang B, di mana poin B ini adalah dinding dan pilar dinding yang didesain menggunakan peraturan 18-10-6, poin 3, poin 4, dan 5. Kita lihat dengan seksama di sini, bagian atas itu tegangannya lebih kecil dari 0,15 Fc aksen. Sehingga di situ sengkang pengekang tidak diperlukan, di mana ρ-nya juga lebih kecil dari 2,8 per FY. Kemudian pada bagian ini tegangannya sudah lebih kecil, masih lebih kecil dari 0,15 Fc, tapi ρ-nya lebih besar dari 2,8 dibagi dengan FY, sehingga sengkang pengekangnya nanti dasarnya ada di pasal ini, 18, 10, 65. Kemudian bagian bawah ini tegangan sudah lebih besar dari 0,2 Fc, artinya harusnya juga butuh ini tulangan mendekati kebutuhan untuk elemen batas khusus yang diperlukan di situ. B-nya juga lebih besar dari HU per 16. Maka lihat catatan di sini. Nah, catatannya adalah persyaratan elemen batas khusus dipicu apabila maksimum tegangan tekan serat terluar tegangan lebih besar dari 0,2 Fc aksen. Bila diwajibkan, elemen batas khusus diperpanjang sampai tegangan lebih kecil 0,15 Fc aksen. Bila HW per LW lebih kecil sama dengan 2, nah, ini 18.10.6.4C menjadi tidak berlaku. Ini silakan diperhatikan di sini. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sahabat muda mendunia.
pembelajaran tentang teori dari dinding struktural khusus atau yang sering disebut sebagai dinding geser pada elemen struktur beton bertulang. Semoga materi ini memudahkan kita untuk mengetahui dan mengenali peraturan-peraturan yang ada di SNI 2847 pasal tahun 2019. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.